Jemaat terkasih di mana saja berada, Shalom semuanya. Kita bersyukur dan bersekutu dalam ibadah Minggu Biasa tanggal 5 September 2021 yang akan dilayankan oleh Saudari Ruth Ivori Dewi Sulistianing Tias. Mari kita siapkan hati dalam saat teduh. Kita diundang berdiri untuk menyanyikan pujian. KJ 8 bait 1. Bagimu Tuhan nyanyian, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 8 bait yang ketiga. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga bermazmur. Kita masuk doa pertobatan, saya hantarkan. Tuhan pengasih, dengan hati berlumur dosa, izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu yang tak bisa lepas dari dosa. Melalui tutur kata, pikiran, maupun perbuatan, kami telah banyak merajut dosa demi dosa, melukai hati saudara-saudara kami, menyimpan dendam berkepanjangan, bahkan kadang marah
terhadap-Mu. Saat ini Bapa, dengan segala ketulusan hati dan kerendahan hati, kami menyesali semua dosa-dosa kami. Dan dalam penyesalan dosa ini, hanya Engkau yang kami ingat. Karena Engkaulah yang punya kuasa untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Kita lanjutkan dengan nyanyian pertobatan KJ 29 bait 1. Bagi setiap kita yang mau menyesali dosa-dosanya dan bertobat, Tuhan memberi berita anugerah kepada kita yang terambil dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 240A bait yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita bersama-sama menyiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami. Meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah ibadah yang kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada waktu saat ini Tuhan, kami Engkau perkenankan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada saat ini terambil dari Markus 7 ayat 24 sampai 37. Markus 7 ayat 24 sampai 37 yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi
kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang-cengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih Jemaat GKJ Pekalongan dimanapun Anda berada, apakah kita pernah mengetahui satu lagu rohani populer yang berikut? Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikannya padaku. Nah, lagu tersebut menceritakan bagaimana seseorang memberi kesaksian kepada orang lain bahwa Allah itu sungguh baik di dalam kehidupannya. Jika tadi pengalaman sang penulis lagu, pertanyaannya, apakah kita semua juga memiliki pengalaman yang sama? Yang merasakan bahwa Allah itu baik di dalam setiap kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari pengalaman dua tokoh di dalam bacaan Injil kita saat ini. Yang pertama seorang perempuan dari Siro Fenisia. Perempuan ini mengalami dengan sungguh bahwa Allah baik
di dalam kehidupannya. Melalui anak perempuan Ibu Sirofenisia yang ditahirkan oleh Yesus, ia merasakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh baik. Kita tahu di zaman bangsa Israel bahwa orang yang kerasukan setan dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang yang paling malang dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Karena itu, ibu ini memohon dengan sangat kepada Yesus agar Yesus dapat mentahirkan anaknya. Tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya mengusir setan itu agar keluar dari tubuh sang perempuan, tetapi lebih daripada itu, mentahirkan, membawa anak perempuan Ibu Sirofenisia ini kepada kehidupan bermasyarakat, agar ia diterima kembali di dalam kehidupan sosial, bermasyarakat bersama dengan orang-orang di sekitar. Menarik ketika kita menyimak percakapan Yesus dengan perempuan Sirofenisia ini. Jika kita melihat di dalam bacaan kita tadi, sang ibu yang dalam tanda kutip bukan orang golongan Yahudi, orang yang berbeda, tentu tidak mendapat prioritas dari Yesus untuk diselamatkan. Kita tahu bahwa keselamatan saat itu pertama-tama memang berasal dari keturunan orang Yahudi dan juga diberikan kepada bangsa Yahudi. Tetapi kemudian kita percaya, kita tahu, dan kita yakin bahwa kita, orang-orang yang bukan Yahudi, juga diselamatkan. Belajar dari kesaksian Ibu Sirofenisia ini. Melihat iman dari ibu ini yang terus memohon kepada Yesus agar anaknya sembuh, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kita tahu pertama-tama memang Yesus tidak mau untuk menolong ibu ini. Tetapi kemudian melalui sebuah percakapan tadi, kita tahu bahwa Yesus akhirnya berubah pandangan hatinya untuk menolong Ibu Sirofenisia tadi. Di dalam bacaan tadi disebutkan bahwa Yesus menyebut sang ibu dengan sebutan anjing. Jika kita melihat dalam perspektif orang Indonesia, ketika menyebut seseorang dengan sebutan tersebut, maka wah, orang ini sedang mengumpat, orang ini tidak suka dengan saya, orang ini jengkel dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus bukan seperti itu. Anjing yang dimaksud bukanlah anjing liar, bukanlah anjing besar yang saat itu tidak terkendali, melainkan anjing kecil yang sangat-sangat menurut kepada tuannya. Karena itu sang anjing juga memiliki hak agar dapat makan bersama-sama dengan sang tuan di meja makan. Maka dari percakapan Ibu Sirofenisia dengan Yesus, sang ibu menyatakan bagaimana ia menurut, meletakkan hatinya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya bahwa Yesus dapat mentahirkan anaknya yang kerasukan setan. Padahal kalau kita melihat bangsa Yahudi sendiri belum tentu semuanya percaya kepada Yesus. Tetapi sang ibu ini memiliki iman yang luar biasa. Ia yang bukan bangsa Yahudi malah ia memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bacaan kita juga dilanjutkan dengan kisah yang kedua, yaitu orang yang tuli dan bisu. Kalau dalam Alkitab disebutkan gagap. Orang yang tuli dan gagap ini tentu juga tidak bisa merasakan bagaimana kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya karena ia dikucilkan akibat penyakitnya. Ia juga memiliki iman kepada Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakitnya.
Karena itu, orang yang tuli dan gagap ini datang kepada Yesus untuk memohon supaya Yesus menyembuhkan. Jika kita melihat di ayat ke-34, 35, Markus 7, kita dapat melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap ini. Yesus melakukan sebuah aktivitas untuk menyembuhkan orang gagap dan tuli ini. Dan akhirnya, orang yang disembuhkan ini memberikan kesaksian dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik. Di ayat ke-37, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dari dua contoh tadi, jelas mereka merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupannya. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita yang berkata sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu juga merasakan, memiliki pengalaman bahwa Tuhan atau Allah itu sungguh baik di dalam kehidupan kita? Meskipun kita tahu di dalam masa-masa ini, sudah setahun lebih kita masih berada di masa pandemi, ada banyak hal yang membuat kita sulit, ada banyak hal yang membuat kita sedih. Mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, saudara, sahabat di masa-masa pandemi ini. Bahkan, mungkin kita juga kehilangan kebebasan kita sebagai seorang manusia, karena di mana-mana kita harus dibatasi, mau bepergian saja susah, di mana-mana harus diatur oleh negara, harus menerapkan protokol kesehatan, harus ikut vaksin, dan lain sebagainya. Bukan hal yang menyenangkan juga ketika kita memiliki kerinduan untuk bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman di gereja. Tapi sampai dengan saat ini kita masih belum dapat beribadah bersama di gereja karena pandemi. Ada banyak hal sulit dalam hidup kita yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya kembali, apakah di tengah hal-hal sulit yang kita alami, kita masih dapat melihat, merasakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik? Mengapa Tuhan itu sungguh amat baik? Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun zaman berubah, kondisi manusia berubah, semua hal yang kita alami saat ini tidak sama seperti yang dulu-dulu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, baik dari dulu sampai dengan saat ini, maupun di masa yang akan datang. Saya percaya, meskipun di tengah masa-masa sulit sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita, memberi kita kekuatan agar kita dapat melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Sehingga kita masih dapat merasakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik di dalam hidup saya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Tuhan sungguh amat baik dan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bersama-sama bangkit berdiri.
Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita memasuki doa syukur dan syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terus-menerus kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang sudah kami jalani. Ada banyak kesulitan-kesulitan, kedukaan yang mungkin kami rasakan dan kami alami. Tapi biarlah kami dapat terus-menerus dikuatkan, sehingga kami dapat melihat, merasakan bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik. Engkau Allah yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Meskipun kami tidak tahu Tuhan, bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Tetapi kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus-menerus menyertai kami. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami, jemaat-Mu di GKJ Pekalongan ini, melalui setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat bertanggung jawab dengan pekerjaan yang Tuhan beri. Apapun hasil yang kami terima, kami percaya berkat Tuhan mencukupkan keluarga kami, mencukupkan kebutuhan jasmani kami. Tuhan sendiri yang akan memberkati jemaat-Mu yang bekerja, baik itu di pemerintahan, di sektor swasta, maupun yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Biarlah setiap pekerjaan yang kami kerjakan, kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kami, agar dapat menjadikan berkat, baik bagi keluarga kami maupun bagi sesama di sekitar kami. Bapa, kami juga mendoakan jemaat-Mu yang saat ini masih dalam bangku sekolah, baik itu di tataran yang paling rendah, PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan yang menyertai di dalam setiap tumbuh kembang anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang belajar, Tuhan juga memberi kepandaian, memberi kepintaran sehingga dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan baik, dan kelak kami percaya Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi anak-anak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang saat ini memasuki masa adiuswo. Kami tahu Tuhan ada banyak kelemahan-kelemahan fisik yang dirasakan oleh Eyang Kakung maupun Eyang Putri. Tetapi kami percaya Tuhan juga tidak meninggalkan Eyang Kakung maupun Eyang Putri. Di tengah kelemahan fisik yang dialami, Tuhan menguatkan dengan sukacita dan damai sejahtera. Iman saudara-saudara kami juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh jemaat beserta dengan majelis di GKJ Pekalongan ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam setiap pelayanan, apapun itu. Apapun yang kami kerjakan, yang dapat kami lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan.
sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan memberkati dan memelihara hidup kami. Bapa, kami juga mendoakan kondisi bangsa kami saat ini yang masih berada dalam masa-masa pandemi. Harapan kami Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Biarlah Tuhan yang memberkati. Jika Engkau berkenan, biarlah Tuhan mendengarkan setiap seru doa dan permohonan kami. Agar kondisi bangsa ini menjadi kondusif, kami semua diberi kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih menjalani isolasi mandiri, maupun karena pekerjaannya harus berhadapan langsung dengan efek COVID-19, kami juga mendoakan saudara-saudara kami agar Tuhan yang menguatkan dan memberi kesehatan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan doa syukur dan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan. Mari sebelum kita menghaturkan, kita mendengarkan dasar firman yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama, kita haturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah ketuk hati kami untuk tetap mau bersyukur, untuk tetap mau bersandar dan berserah karena Tuhan selalu menyertai. Terbukti Tuhan saat ini, walaupun hanya sedikit yang kami persembahkan, tetapi Tuhan itu dengan tulus kami haturkan kepadamu. Biarlah persembahan yang kami haturkan bermanfaat bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati saudara-saudara kami yang barangkali saat ini belum bisa mempersembahkan dengan bentuk apapun. Tolong Tuhan, Engkau berikan kemampuan, Engkau ketuk hati mereka satu demi satu, sehingga semua boleh bersyukur
karena Tuhan memberkatinya. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tolong Tuhan Engkau mampukan, dan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan pula. Kami percaya Tuhan, langkah kami selanjutnya di dalam hidup dan kehidupan kami hanya bisa bersandar di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah hari ke depan kami berharap kepadamu saja. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Kami serahkan semua sembahyang kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu.
Amin.